Ini motor-motor baru sebenarnya, Honda Beat tahun 2021 ya. 21. Platnya aja 2026 tuh. Jadi sebenarnya masih cukup baru, tapi kalau dilihat dari kondisinya, ini memang motor korban laka lantas ya. Ini memang motor korban laka lantas ya. Ini mah bukan motor baru. Ya baru 1,5 tahun. Gila, berarti motor capek banget. Capek banget nih motor. Emang waktunya di restorasi. Kayak kilometernya udah 200.000 kayaknya. Guys, ketemu lagi di vlog Oboy 05 Oboy Garage. Nah, ini udah cukup lama ya kita tidak bongkar-bongkar motor karena memang kesibukannya nggak memungkinkan. Tapi ternyata memang ya seperti tujuannya Oboy Garage dan restorator itu dibuat adalah untuk berbagi kebaikan. Dan kali ini kita ada satu pasien yang ceritanya cukup spesial guys. Kenapa? Karena kita nggak bersinggungan langsung dan ini motor-motor baru sebenarnya, Honda Beat tahun 2021 ya. 21. Platnya aja 2026 tuh. Jadi sebenarnya masih cukup baru, tapi kalau dilihat dari kondisinya nanti teman-teman bisa lihat secara detail. Ini memang motor korban laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas. Nggak ada hubungannya sama gue juga kecelakaan ya, tapi memang ini jalan Tuhan ya, dipertemukan. Dan akhirnya motor ini sampai di Oboy Garage. Nah, singkat ceritanya gini guys. Jadi ini kejadiannya kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Ada pengemudi ojol yang secara tidak sengaja tertabrak dari belakang dan sama mobil ya. Kalau dilihat kerusakannya cukup parah. Nanti kita bahas ya. Pengemudi mobil itu ternyata juga sedang punya masalah problem gitu ya. Dan dia cuma sanggup untuk membiayai pengobatan dari supir atau driver ojolnya. Nah, untuk perbaikan motornya sendiri, dia juga udah udah mentok lah istilahnya. Nah, kebetulan memang waktu itu supir gue, bukan Marcel tapi ya, Marcel udah gone. Kemana tuh Pak? Ya? Kemana? Jadi debt collector. Jadi ini Bang Sodik ya, dia lewat gitu dan hadir di TKP gitu ya, terus dia denger gitu, terus dia ngusulin ke gue gitu, Pak, itu kasihan driver ojolnya nggak mau Bapak bantuin gitu, soalnya kayaknya yang punya mobil lagi susah juga gitu kan. Terus kita coba kontak, kita coba hubungi, dan akhirnya ketemu bengkel tempat motor ini ditaruh, dan belum diapa-apain gitu ya. Dan akhirnya kita coba ngobrol sama driver ojolnya, dan beliau mengizinkan untuk direstorasi. Tapi drivernya nggak apa-apa Pak? Luka-luka, luka-luka sempat dirawat. Masanya hancur gini. Iya, hancur. Ini orangnya kayak apa gitu? Hajar dari belakang soalnya. Jadi si pengemudi mobilnya tuh katanya lagi punya masalah gitu ya. Terus dia bengong, jadi kayak blank gitu. Tiba-tiba udah nabrak gitu. Jadi ya itulah. Kadang kita nggak tahu ya, dalam hidup ada masalah dan lain-lain gitu. Terus kita akhirnya nggak fokus, mungkin nggak konsentrasi ketika kita di jalan. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman semua yang punya masalah apapun, mudah-mudahan bisa dikasih kemudahan, bisa selesai dengan baik, dan dikasih kekuatan untuk terus menjalani hidup dengan semangat, walaupun pasti semangat itu naik turun, tapi nggak apa-apa, kita jalani sama-sama ya. Oke, Om Aden, ini kalau dilihat dari kondisinya, gue pikir lumayan parah. Asli. Body kayaknya harus ganti semua ya. Kita dari yang kelihatan dulu deh. Body mah ganti semua ini ya. Body pasti lampu depan. Ini sih ganti semua sih. Satu set baru semua. Satu set. Ini udah pasti ganti ya kan. Kalau jok ini lucu. Joknya ini nggak ada kerusakan gara-gara tabrakan. Cuma kucing doang. Ini bekas kucing guys. Bekas kucing nih. Ini kayaknya driver ojolnya sayang sama kucing atau di rumahnya ada peliharaan. Bisa jadi. Dan, ini udah pasti nih bekas-bekas TKP-nya kucing nih, ya kan, buat garuk-garuk deh kalau bangun tidur gitu kan. Kucing banget dah. Oke, sama terus, ini standar 2 nih. Standar 2. Nyok juga. No, yang belah zona no. Oh, sebelah sini. Kagak bisa standar 2 ini. Tuh.
Oh iya dia naik ya. Ini ganti juga ya. Ganti lah. Ganti. Tanki nih. Penyok. Gila masuk sampai ke dalam sini. Ini udah pasti ganti satu set. Udah pasti. Kaki-kaki kayaknya aman. masih aman ya. Aman ya. Ini knalpot penyok dikit kayaknya masuk agak ke dalam dikit ke ya. dalam ini ya. sih masih bisa kita press, kita keluarin. Iya. Paling kita beli cover ininya aja. Covernya aja. Ya. Terus sasis gimana sasis? Sasis kena nggak? Sasis kena Om. Sasis kena. Nih, ini motor aturannya agak datar. Iya. Ini agak turun. Jadi dia adanya di sini nih. Iya. Kenanya di sana ya. Iya. Jadi dia harus dipres. Harus dipres. Oke, segitiga juga. Segitiga udah pasti. Udah pasti. Ini stang aja bengkok nih kalau Iya. ini gampang lah. Iya. Wih, miring nih. Miring. Iya. Sama spakbor aja jauh. Iya. Oke. Jadi kayaknya kalau mesin mungkin nggak terlalu ya. Aman. Mesin masih aman. Iya. Jadi kita memang akhirnya kita beresin sasisnya, kita press ulang, segitiga, stang kita lurusin lagi. Lalu ya kita belanjain parts yang memang kelihatan di sini speedometer tapi masih oke ya. Masih oke speedometer. Masih oke. Jok kita ganti ya. Covernya aja nih pecah nih. Iya, jok kita ganti. Kita ganti. Oke lah, cepet ini sih. Cepet ya, lah. Asal Iyalah. barang ada lah. Oke guys, kita mulai. Kita bongkar dulu motor ini dan kita akan kerjakan mudah-mudahan ya 2 minggu ya. Gimana Om Jay? 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu guys, kita selesaikan dalam waktu 2 minggu. Pas banget karena besok gua akan berangkat ke Lombok. Seminggu gua perjalanan sama Samson. Oh, sama Samson. Iya, Samson. Berarti hari ke-8 dari hari ini gue pulang. Iya. Habis itu kita beresin. Langsung. Ya kan? Jadi 8 hari ini belanja. Bener, Penting barang. Kita beli yang ori semuanya. Iya. Karena pasti masih gampang nyarinya. Oke, bongkar kita. Oke, siap. Dua kiri kanan ya. Oke guys, ini proses pembongkaran sudah 80%. Semua cover body udah kita copotin. Sekarang kita lagi copot ini kaki-kaki bagian depan ya, segitiga sama ban bagian depan karena ini harus dipres karena posisinya sangat-sangat miring. Om Aden kerja keras nih, dibantuin sama Om J. Om J ini kru terbarunya Oboy Garage. Nah, dia punya bengkel lo di mana? Di Citerep. Citerep. Nah, satu di Bogor, di Ciamas, satu di Citerep. Dua-duanya punya bengkel nih guys. Jadi krunya Desinatria, krunya Desinatria. Jadi krunya Oboy Garage. Orang-orang Bogor nih. Terus bengkel lo siapa yang jalanin kalau lo kesini? Ada asisten. Ada asisten gua. Wah, canggih dong lo. Kalau Maden, kalau Maden tutup bengkelnya kalau kesini. Oh, iya. Nggak jalan. Kurang canggih dia. Diajarin, Jay. Diajarin. Iya. Biar bengkelnya tetap jalan ya kan. Di sini nggak ada yang mau dikerjain sama anak. Iya, maunya malu ya. Gawat ya. Lu sehari bisa berapa? 5-7 motor ya? Nanyain. Bongkar mesin segala macam. Nanyain balik lagi. Iya.
Jadi nggak pada mau anak-anak. Langganan, udah. Berapa tahun Om Aden bengkel? Lumayan lah. Dari tahun berapa? Dari tahun berapa ya? Di situ aja udah 5 tahun. Nah, Belum yang di sana. yang sebelumnya juga? Iya. Top. Ada 10 tahun lah. 10 tahun lebih ya. Dulu drag juga dia. Liaran. Apa lu bikin Satria FU? Satria FU. Paling kencang? Semana paling kencang Ya, kita dulu kan antara inilah Kota Bogor gitu. Oh, di- Sudah buat tabek lah. Hey, not bad. Iya. Wih, ngeri. Ada lah itu FUGM dulu. Jurik mekanik. Iya. Sekarang bikin lagi dong? Hah? Bikin lagi. Bikin lagi. Bikin nyambung anjir. Bikin lagi. Oh, siap, Pak. Siap, Kalau ya. bikin siap. Ya, jadi Kan kalau- ada FU di depan. Ada ya, bahan ya. Jadi kalau Om Aden itu apa ya? Dia itu ngulik. Ya sebenarnya semua mekanik ngulik ya, tapi ngulik dengan bahan yang paling murah. Karena memang nggak ada sponsor, nggak ada juragannya juga kan, lu bikin sendiri kan. Bikin sendiri. Jadi dari duit sendiri, makanya cari bahan yang paling murah, tapi gimana caranya bisa paling kencang gitu. Ya. Iya. Tapi kalau lu dikasih bahan bagus, Boleh lah. kan ada yang dikasih bahan bagus alergi tuh, Iya. gatal-gatal badannya habis itu. Bener-bener. Itu baju, Pak. Oke, ini berarti langsung ditampung deh, Pak. apa? Langsung ditampung. Langsung ditampung ya. Iya. Tapi ninja gua dulu jadiin San Mori. Oh awas lo, kalah ntar awas lo. Ah, iya. Hah? Pensiun lo. Udah selesai belum itu setting? Udah. Udah, aman. Udah, tinggal. Kemarin masih basah banget soalnya. Ya, itu pengapian, Pak. Pengapian ya? Jadi kalau nggak bisa hidupin itu, susah hidupnya. Iya. Kalau nggak bisa ngidupin susah hidupnya ya iyalah. Maksudnya Kalau gampang mah pasti hidup. harus kita benar-benar tahu hidupin gitu. Nggak, kalau ngidupin nggak masalah. Iya. Settingannya basah. Iya, pas tinggal keringin kan kemarin. Udah kita dikeringin. ceket tuh. Iya. Berapa kali ceket tuh pasnya tuh. Itu gara-gara apa? Hah? Terlalu kering. Sehernya terlalu nyepit. Oh, terus terang, diapain? Pak. Diapain? Udah digosok lagi. Udah digosok lagi. Iya. Makanya kemarin berani nyeting sama Om Ade. Udah Udah. beres tuh. Cuman Om Ade takut. Udah bisa kau pegang. Om Adenya yang takut. Berapa kali nyeting itu? Kekencangan apa takut kenapa? Nggak tahu. Takut ceket. Hah? Nggak tahu dia berapa kali tuh. Ya, Kata dia sih takut. ngeri ya. Karena dia nggak pakai. Oh, nggak pakai. sandal jepit katanya gitu. Iya, jangan ditiru, jangan ditiru. Ting pakai sandal jepit. Ya, Nanti tungguin ya guys ya. Ini karena jadi gini, sebenarnya kalau teman-teman perhatiin juga nih, gue sedikit curhat ya. Jadi di bulan Januari Februari itu, kenapa kontennya Destinatria itu banyak banget konten yang berbau drag dan sifatnya liputan. Gue pun datangnya jarang gitu ya. Tempat dada. Oke. Aman. Nah itu sebenarnya lebih karena jadwal gue. Jadi kemarin sepanjang Januari Februari ini gue lagi ada produksi film dan itu hampir setiap hari. Waktu breaknya paling seminggu cuma sekali dan itu juga syutingnya sampai subuh. Jadi setengah hari udah hilang lah buat tidur. Ya jadi begitu. Belum sempat untuk bikin konten dan lain-lain gitu. Jadi kita pakai yang ada dulu aja, yang penting ada tayangan, ada kontennya dulu. Nah ini lagi agak mulai legaan, tapi juga cuma sebentar karena seminggu ke depan udah jalan lagi ke arah Indonesia Timur. Nanti pas balik baru agak-agak lumayan santai, sebelum nanti pertengahan Maret kita udah prepare lagi buat project baru. Panas banget. Ya itu, kita kan YouTuber korban pandemi. Gara-gara pandemi bikin konten. Iya, bener. Kalau nggak kerjaan mah nggak ada habisnya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini dari konten kita jadi bikin OBG Rich, jadi berbagi berkat juga kan ya, bantuin orang. Paling nggak bisa jadi solusi buat masalahnya orang lah. Iya, bener. Bantu. Tapi nambahin masalah hidup lo sebenarnya. Lo beban nggak sih, Om Aden? Enggak lah.
Kita mah enjoy. Ya sih. Tutup bengkel sehari guys, seminggu dia sehari. Kalau dulu apalagi ya? Iya. Dulu bener-bener seminggu sekali kita, kadang seminggu 2 kali. Iya. Hajar kalau belum selesai hajar. Terus belum selesai. Sekarang udah mulai agak-agak kendor. Sebulan paling banyak sebulan 2 kali. Ya kan? Iya. Apa konsumen? Gimana yang belum beres nih? Untuk pada baik asli. Nih Rangga kita coating lagi nggak Om? Hah? Kita coating lagi nggak? Terserah, kayaknya sih aman. Kayaknya masih aman. Ini Iya, kita gini-gini gosok-gosok aja. gosok-gosok aja. Iya, dibersihin. Ya kita lihat nanti ya. Kalau Lihat memang aja perlu di coating. Ini kan masih mau dicek juga bengkoknya di mana kan? Saya masih baru banget. Baru banget ini. Dari Iya. motor doang. Hah? Pecah juga. Oh, pecah itu ya. Ganti dong berarti. Dudukannya ya? Iya. Dudukan doang guys. Tapi gantinya 1 set ini. Iya bener. Aman ya? Biasanya ini dia. Warna bagus nih. Ya tapi hari ini pulang cepet lah. Habis ngebongkar kan pasti lo. Pada lagi paling bersih Iya. dulu. Terus lo angkut kan paling. Iya. Bawa pulang. Tukang presnya di sana, Bogor. Ada. Mau dibawa ke sini juga? Oh ya, iya. Aman. Terserah bos. yang banyak asisten. Jadi nggak sibuk. Yang gede, pakai yang gede. Kita udah lama banget ya restorator. Terakhir siapa ya? Hah? Terakhir yang terakhir. bukan restorator. Oh, yang buat orang. restorator bebek 70. Bebek 70 ya? Iya. Punya Pak Haji. yang di Purwakarta ya? Iya. Iya. Nganterin baliknya hujan-hujanan.
Simple banget Matic tuh ya. Asli. Mesinnya. Sekarang udah nggak ada nama starter. Iya. Sepeda. Iya. Jalan udah. Jalan udah. Nah, guys, jadi ini part terakhir ya mesin yang akan kita cek, walaupun sebenarnya nggak ada impact apapun dari crash kemarin, tapi tetap kita cek. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, ini beda sama restorator motor yang biasanya, karena biasanya kita akan memperkenalkan yang punya motor. Nah, dari awal gue memang nggak terlalu langsung ngobrol sama pemilik motornya gitu ya, karena memang kondisinya juga lagi penyembuhan. Tapi mudah-mudahan nanti kalau udah selesai motornya udah rapi, kita bisa anterin dan langsung ketemu sama beliau dan ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Ini berarti cek mesin. Cek mesin, kita bongkar dulu. Oke. Titiannya. Oke. Tapi orangnya udah ada di rumah. Apa? Udah pulang ke rumah. Di rumah dia ya, udah. Cuma 2 hari kalau nggak salah dia. 2 hari doang. Mental kali dia. Mental lah pasti. Gua nggak tahu juga. Ya kan? Kayak orang disunjungin dari belakang. Iya. Karena si Sodik pas nyampe juga udah kejadian, udah lagi ditolong-tolongin ya, bukan pas di situ gitu. Inilah motor Matic yang simple sekali mesinnya guys, simple banget nih. Ya. Terlihat simple. Tapi asli motor beat yang lain pada gede-gede sekarang. Iya. Dia malah dikecilin. Kecilin sekarang. Kegedean. Tapi ini tenaganya Biar tenaganya agak, lebih kecil. tapi biar lebih irit kali. Biar iritnya kan. Iya. Ngejar irit. Langsung ganti komnya bro. Iya. List komnya, kom setir. Nah ini guys, ini gini aja kelihatan nih kalau miring nih. Ya. Apalagi ditaruh nih, jelas banget tuh. Tuh, dia lebih tinggi. Segitiganya kena guys. Motor baru kayak motor. Ini segitiganya apa soknya nih? Segitiga. Segitiganya doang. Soknya enggak ya? Soknya enggak ya? Bisa. Sok bisa jadi nih soknya kena juga nih. Bisa. Iya. Asnya. Iya. Kebanyakan sih dari sini. Pas lagi. Mau kalau udah lihat gini, kayaknya kena dikit sih. Bisa itu. Iya. Tuh, lo liatin. Ini mah bukan motor baru. Pada pecah. Orang. Iya. Oh, dilihatin nggak? Ganti lah sekalian. Liatin dulu dong. Ini orang pada gini motor baru ini. Motor kilometernya berapa sih? Kilometer berapa? Kilometer. Kita lihat kilometer. Coba. Nggak kelihatan kan digital mati. Enggak. Ini masa pada pecah nih guys. Ini. Ya emang udah butuh. Kayaknya nggak pernah diservis kayaknya ya. Kayaknya segitu. Hah? 2021 mau 2 tahun ya. Nggak pernah saya. 2021 bulan apa? Bulan apa tuh? Bulan 10. Ya baru 1,5 tahun. Gila berarti motor capek banget. Capek banget nih motor. Patah nih. Iya, ini dia tuh. Retak. Udah retak-retak. Bel, Gila. kampas ganda. nih. Kampas ganda juga nih. Waduh. Ya, emang waktunya di restorasi. Kayak kilometernya udah 200.000 kayaknya. Ini waktunya turun mesin. Parah banget. Kebakaran aja. Motor, Iya nih tuh. motor capek. Gitu. Paling dia ganti oli doang ya? Iya. Ya. Kagak servis. Ini kalau servis motor gini, servis rutin berapa biasa habisnya sekali servis? Paling kalau bagian seperti semprot cleaner 100.000. 100.000 kan? Itu Itu cuma bersih-bersih doang. paling kalau nggak ganti ada ganti, dua bulan sekali. Sebulan. sih. Sebulan sekali. Ya, Ada sebulan yang 2 sekali. bulan. Iya. Kalau Tergantung yang pemakaian ya. sebulan. Iya. soalnya dia kering. Kalau Jadi- kering harus disering servis. Jadi ini bagian dari tips perawatan motor guys. Jadi kalau punya motor, apalagi dipakai tiap hari buat harian gitu ya, dan jumlah kilometernya juga cukup panjang ya, minimal sebulan sekali lah di servis, ganti oli, ngecek-ngecek semuanya. Jadi usia spare partnya juga bisa lebih awet gitu. Kalau enggak kemakan usia dan nih kayak begini nih. Udah berantakan ya kan. Nanti ngaruh ke performa mesin. Nah, kalau udah kena satu ini nyambung nih ke tempat-tempat lain nanti. Asli.
Gitu. Jadi ya kita punya barang dirawat, bukan cuma luarnya doang, tapi dalamnya juga dirawat ya kan. Sama kayak kita sebagai manusia, luarnya dikasih makan, dalamnya dikasih iman ya kan. Oke, kita tuntaskan. Makin banyak nih listnya nih. Nah guys, salah satu tools terbaru di OB Garage nih yang udah ditunggu-tunggu dari tahun lalu sebenarnya sama teman-teman. Om Boy beli impact dong, beli impact nih. Kita pakai Air Impact Range ya dari Tekiro. Jadi ini kita pakai kompresor dan ada pengaturan buat RPM-nya juga ya. Ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sangat mudah juga untuk modenya. Nah ini buat mau ngencengin atau ngendorin, tinggal di switch gitu aja. Wih. Dan ini udah sangat cukup ya, dengan kekuatannya dia udah cukup banget lah kalau cuma buat bongkar-bongkar parts di motor. Jadi Om Aden sekarang udah nggak perlu, ya nggak? Nih buat lo nih. Seneng banget ya. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya ini dari tahun lalu udah ada guys. Udah ada. Tapi disimpan. Cuma gara-gara dia malas doang nih ngebongkar ini. Dia malas ngebongkar ini anjir. Parah banget nih orang nih. Karena itu gini doang. Iya. Gitu. Dan ini yang ngebongkar Om J. Om J. Ntar dibeliin ini konektornya ya. Bongkar pasang aja. Nggak usah ngebaut-baut lagi. Nggak usah ngendorin ngencengin lagi. Oke. Makin lengkap nih di OB Garage. Mudah-mudahan proyeknya juga makin konsisten jalannya. Seperti target kita sebulan 1. Cuma ini udah berapa bulan kita nggak jalan-jalan. Waktunya nggak ada guys. Oke lanjut. Nih apa lagi Om? Udah beres nih? Udah ketahuan ya. Apa aja yang ternyata memang bagian mesin pun harus ada sentuhan dari mekanik jurik. Udah di list juga sama Om J, nanti dibelanjain semuanya. Yang masih bisa dipakai, yang harus ganti kita ganti semua biar sehat lagi mesinnya. Gue penasaran sih berapa kilometer, ntar kalau pas nyala ingetin ya. Berapa kilometer tuh speedometer tuh. Iya. Videonya berarti jangan pakai yang baru dulu. Enggak kan, iya yang ini kan tinggal dicolok aja, nyala kan, kontak on dia langsung ini kan. Iya, yang baru nggak apa-apa, kita nolin lagi kan berarti. Oke, nah sampai 2 jam guys sudah beres. Makan siang bentar lagi datang. Habis ini kita makan bareng terus bubar jalan. Karena gue harus lanjut kerja lagi. Om Aden sama Om J juga mau balik ke bengkel masing-masing karena yang satu mau buka bengkel setengah hari. Sampai tengah malam katanya. Ada berapa motor sekarang di rumah? Yang ini lagi dikerjain? Ada 3. 3? Iya. 3 ya tengah malam beres lah. Kalau ada partnya. Lu jemput dia jam berapa tadi pagi? Aku dari rumah 6:30. Buset, gila. On time. Hujan bang, hujan. Jas hujan. Hujannya separuh-separuh. Jadi ternyata kemarin Om Aden tuh curhat sama gua. Om Boy, ini maunya sih pagi ke sana tapi harus ngambil motor dulu Ninja di rumah Om Ade gitu kan. Gue bilang ngapain bawa Ninja, udah Ninja urusannya Om Ade gitu. Lu kesini aja terus. Oke ya udah gitu kan, dia kan paling nggak bisa debat dia. Ternyata motornya dia ditinggal di sini, dia bawa Ninja pulang. Akhirnya pusing, akhirnya yang diribetin lu ya. Kerjaannya emang nih mekanik jurik. Harus ke Ciamas dulu. Iya, kan jauh. Enggak apa-apa kali. Nyari temen dia. Tapi emang kalau berdua sama Om Ade begajulan di jalan. Berisik ya. Berisik banget. Saya juga gini aja. Dimarahin Om jadinya. Cari masalah mulu. Aduh. Siapa aja dipanggil emang kenapa agak. Oke guys, itu dia tadi proses pembongkaran dari motor Honda Beat punya driver ojol yang mengalami laka lantas dan akhirnya motornya harus dirawat. Dan kebetulan Oboy Garage dapat kesempatan buat ngerawat motornya, buat restorasi motornya. Dalam 2 minggu ke depan kita akan lengkapin semua spare part yang memang harus dibeli. Mungkin ada beberapa yang harus diorder secara khusus dan nanti kita akan rakit ulang lagi. Jadi pastikan kalian ikutin di vlog Oboy 05 berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam kebaikan.